Ya, pemirsa, kita menuju ke gedung KPK mengenai informasi yang akan disampaikan oleh KPK tentang perkembangan beberapa sejumlah kasus korupsi berikut ini, pemirsa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Asep untuk menyampaikan poin-poin terkait dengan penahanan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan LNG di PT Pertamina. Kepada Pak Asep, kami persilakan. Terima kasih Mas Subir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan malam hari ini, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025, kami akan menyampaikan update informasi. Ya, karena perkara ini sebetulnya sudah pernah disampaikan kepada rekan-rekan dengan tersangka saudara KA, bahkan sudah menjalani persidangan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan LNG di PT Pertamina Persero tahun 2013 sampai dengan 2020. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka, tiga-tiganya ya, tapi yang duluan satu waktu itu, yaitu saudari KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009-2014. Kemudian yang malam ini, saudara HK selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero tahun 2014. Kemudian saudari YA selaku Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2015-2018. Selanjutnya atas kedua tersangka yaitu saudara HK dan saudari YA, hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2025. Penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan di rutan KPK cabang ada 2 ya, di Pusat Edukasi Anti Korupsi atau di C1 dan YA di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. PT Pertamina Persero melakukan pembelian LNG import dari Corpus Christi Liquefaction, anak perusahaan dari Cineri Energy INC, perusahaan Amerika yang listing. Ya. Kemudian pembelian LNG import dilakukan dengan penandatangan kontrak pembelian tahun 2013 dan 2014, yang selanjutnya kedua kontrak tersebut digabung menjadi satu kontrak di tahun 2015. Jangka waktu kontrak pembelian selama 20 tahun. Deliverynya dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2039, selama 20 tahun ya. Dengan nilai total kontrak sekitar kurang lebih 12 miliar US dollar tergantung dari harga gasnya pada saat itu ya. Ini berjalan berarti sampai dengan sekarang. Bahwa tersangka HK dan YA diduga memberikan persetujuan pengadaan LNG import tanpa adanya pedoman pengadaan, memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi dan analisa secara teknis dan ekonomis. Jadi terkait dengan pengadaan atau pembelian atau penjualan di atau tata niaga di BUMN itu biasanya dikaitkan dengan BJR ya, Business Judgment Rule. Nah, selalu dikaitkan ke masalah tersebut. Nah, Business Judgment Rule ini memang menjadi sebuah aturan atau pedoman, tetapi ketika ada aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang harusnya diikuti
ya, tetapi ditinggalkan atau tidak diikuti atau sengaja dilanggar dalam melakukan bisnis tersebut, maka bisnis judgment rule-nya menjadi tidak benar gitu ya. Artinya tidak lagi masuk dalam konteks bisnis judgment rule. Jadi kalau bisnis judgment rule itu pada ujungnya adalah ketika terjadi kerugian, itu adalah kerugian bisnis. Seperti itu. Kemudian pembelian LNG tersebut juga tanpa adanya back-to-back kontrak di Indonesia atau dengan pihak lain, sehingga LNG yang diimpor tersebut tidak punya kepastian pembeli dan pemakainya. Jadi membeli ya, Pertamina ini membeli nih import ya LNG, tapi belum jelas siapa yang akan jadi konsumennya gitu ya. Ini pembelian ini seharusnya memang sudah jelas sehingga sudah bisa diprediksi keuntungannya dan lain-lainnya gitu, seperti itu. Karena faktanya LNG yang diimpor tersebut tidak pernah masuk ke Indonesia hingga saat ini dan harganya lebih mahal dari produk gas di Indonesia. Kemudian diduga bahwa atas pembelian LNG ini tanpa adanya rekomendasi atau izin dari Kementerian ESDM. Kebijakan impor gas atau LNG harus ada penetapan akan kebutuhan impor dari Menteri ESDM dan rekomendasi sebagai syarat impor. Jadi sebelum melakukan impor ya LNG itu harus ada rekomendasi untuk kebutuhan apa ya. Misalnya kebutuhan di dalam negeri, nah sekian metrik ton gitu ya, baru dilakukan impor. Tapi ini tanpa adanya rekomendasi. Kemudian rekomendasi ini sangat penting untuk menjaga iklim bisnis migas di dalam negeri, karena saat ini Indonesia juga sedang mengembangkan daerah atau wilayah yang mempunyai potensi gas dapat segera diproduksi agar dapat menghasilkan devisa dan penerimaan negara, seperti Blok Masela, Andaman, Teluk Bintuni, dan pengembangan beberapa blok gas di Kalimantan. Nah, sementara kita juga sedang mengembangkan blok gas tersebut. Nah, ini oknum-oknum ini melakukan import gitu ya. Tentu saja supply dan demand-nya akan terganggu gitu ya. Makin banyak supply-nya, ini akan menekan harga dari LNG yang diproduksi dalam negeri. Kemudian tersangka HK dan YA juga diduga dengan sengaja melakukan pembelian LNG import tanpa persetujuan RUPS dan komisaris di pertimbangannya sendiri ya. Padahal diketahui pembelian LNG import adalah kontrak jangka panjang selama 20 tahun dan bukan kegiatan operasional rutin dan dengan nilai kontrak material. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen persetujuan direksi. Kemudian tidak ada pelaporan dokumen persetujuan direksi kepada komisaris yang merupakan kewajiban direksi sesuai dengan ADART PT Pertamina Persero, dengan sengaja tidak melaporkan ke komisaris baik rencana perjalanan dinas maupun perjalanan dinas yang sudah selesai dari USA untuk mendatangani LNG SPA Train to Corpus Christi. Kerugian keuangan negaranya sudah dihitung sekitar 113.839.186,60 US dollar. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih Pak Asep yang telah menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang dilakukan penahanan di mana tersangka HK dilakukan penahanan di rutan KPK cabang gedung C1 atau Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi dan tersangka YA dilakukan penahanan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih, di mana dalam perkara ini diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 113 juta US dollar. Baik teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini. Oke, Mas Dhani silakan.
Ya, selamat malam Pak Asep dan juga Mas Budi. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Satu, sebenarnya ini masih merujuk juga ke perkara